Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Tiang Mistis. Di channel ini kita akan membahas beberapa kisah-kisah misteri, baik di dunia supranatural ataupun pengalaman astral dan seputar kisah-kisah horor yang pernah kita alami di dunia ini. Sebelum dimulai, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita kali ini berjudul Bersekutu dengan Buto Ijo. Keluarga dan orang terdekat jadi tumbal. Kisah ini diambil dari pengalaman seseorang, sebut saja Pak Indra. Pak Indra adalah seorang yang biasa saja. Kesehariannya adalah bekerja sebagai buruh pabrik di salah satu daerahnya. Pak Indra memiliki istri dan 3 orang anak. Kejadian ini terjadi setelah Pak Indra sudah tidak lagi bekerja sebagai buruh pabrik di daerahnya. Semenjak saat itu, Pak Indra beralih profesi sebagai penjual pakaian keliling. Dia menjajakan barang dagangannya ke tempat-tempat terpencil. Semua anak Pak Indra, ketiganya masih bersekolah, sedangkan istrinya adalah buruh jahit di rumahnya. Pak Indra memutuskan untuk berdagang pakaian ke daerah-daerah terpencil karena memang di daerah tempat tinggalnya adalah kawasan industri pakaian. Pada saat itu, memang kondisi perekonomian Pak Indra dan keluarganya masih buruk. Terkadang Pak Indra harus meminjam uang ke tetangganya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Kadang juga anak-anak Pak Indra ikut membantu menjual pakaian yang diambil oleh Pak Indra. Suatu ketika, saat Pak Indra menjajakan dagangannya ke sebuah daerah kecil, Pak Indra bertemu dengan salah seorang yang di daerahnya terkenal dengan sebutan Mbah Jarwo. Mbah Jarwo ini dikenal sebagai orang pintar di daerahnya. Saat itu, dagangan Pak Indra dibeli oleh Mbah Jarwo. Mbah Jarwo merasa kasihan melihat kondisi Pak Indra. Pak Indra begitu kelelahan dan hasil yang didapat pada saat itu sangatlah kecil. Kemudian Mbah Jarwo memberikan sebuah botol minyak kecil kepada Pak Indra. Kemudian Pak Indra bertanya pada Mbah Jarwo, "Ini apa, Mbah?" Kemudian Mbah Jarwo menjawab, "Simpan saja, mungkin itu berguna untukmu." "Kok seperti minyak wangi, Mbah?" tanya Pak Indra. "Ya, itu memang minyak, tapi jangan kamu gunakan sebagai parfum. Simpan saja untukmu," jawab Mbah Jarwo. "Kegunaannya untuk apa, Mbah?" tanya Pak Indra lagi. "Itu bisa membantu mengatasi masalah-masalahmu," jelas Mbah Jarwo. "Terus saya harus membayar berapa, Mbah, untuk benda ini?" tanya Pak Indra lagi. Kemudian Mbah Jarwo hanya tertawa. "Hahaha, tidak usah, itu gratis untukmu. Saya merasa iba melihatmu. Sepertinya kamu ini dalam kesusahan." Kemudian Pak Indra berpamitan untuk melanjutkan berdagang kembali. Semenjak saat itu, perekonomian Pak Indra semakin membaik. Sedikit demi sedikit, Pak Indra pun mulai merintis membuka produksi pakaian jadi di rumahnya. Awalnya, hanya keluarganya saja yang memproduksi pakaian tersebut. Berjalannya waktu,
Kemudian Pak Indra memiliki beberapa karyawan. Semenjak saat itu, Pak Indra pun terheran-heran. Benar apa yang dikatakan Mbah Jarwo. Setelah aku menyimpan minyak itu, perekonomianku langsung membaik, ucap Pak Indra dalam hatinya. Lalu pada suatu hari, Pak Indra berencana untuk mengunjungi rumah Mbah Jarwo. Sesampainya di tempat Mbah Jarwo, Pak Indra kaget karena Mbah Jarwo sudah tiada. Kemudian Pak Indra mengirimkan doa ke makam Mbah Jarwo. Lalu setelah dari makam Mbah Jarwo, Pak Indra bergegas pulang. Kini Pak Indra dan keluarganya hidup serba berkecukupan. Semua yang mereka inginkan bisa dibeli dengan harta yang mereka dapatkan. Usaha dari Pak Indra pun semakin maju. Menurut Pak Indra, berkat minyak yang diberikan oleh Mbah Jarwo, kehidupannya kini semakin membaik. Waktu pun berlalu. Pada saat itu, ketika Pak Indra sedang tertidur, dia bermimpi Pak Indra didatangi oleh seseorang yang bertubuh besar. Kemudian seseorang itu berkata pada Pak Indra, "Jangan takut, aku yang membantumu." Pak Indra pun ketakutan. Dengan rasa ketakutan, Pak Indra bertanya pada seseorang itu, "Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan?" Dalam mimpinya, seseorang itu berkata pada Pak Indra, "Akulah yang membantumu. Akulah yang mendiami botol minyak kecil itu." Langsung Pak Indra pun kaget. Kemudian Pak Indra melanjutkan, "Apa yang kamu mau dariku? Jangan buat aku takut." Kemudian seseorang itu berkata pada Pak Indra, "Semua yang kamu miliki saat ini bersumber dariku. Kamu harus terus merawatku. Sebagai gantinya, salah seorang keluargamu akan aku ambil." Pak Indra pun kaget. Kemudian Pak Indra memohon dengan seseorang itu supaya tidak mengambil salah satu dari keluarganya. Jangan Jangan lakukan itu. Aku mohon, ambil saja orang lain. Akan aku kembalikan saja kamu ke tempat asalmu, ucap Pak Indra sambil mengancam. Kemudian seseorang itu marah pada Pak Indra. "Kamu sudah menikmati semua kekayaan yang bersumber dariku. Sebagai gantinya, akan aku ambil salah seorang keluargamu." Kemudian Pak Indra pun memohon lagi pada seseorang itu, "Tolong, jangan ambil keluargaku. Aku akan lakukan apapun, tetapi jangan ambil keluargaku." Kemudian kesempatan itu tidak disia-siakan oleh seseorang yang menemui Pak Indra dalam mimpinya. "Baiklah, kalau begitu, sebagai gantinya, setiap 1 tahun sekali, kamu harus mencari satu orang untuk dijadikan tumbalku. Kalau kamu membuangku, semua keluargamu akan aku ambil, termasuk kamu." Kemudian Pak Indra melanjutkan, "Bagaimana caranya aku dapat orang itu? Apakah aku harus membunuhnya? Tidak mungkin aku langsung membunuh seseorang itu." Lalu seseorang yang menemui Pak Indra dalam mimpinya berkata, "Kamu ini bodoh sekali. Kamu kasih saja uang ataupun makanan, di mana uang atau makanan itu kamu peroleh dari kekayaan yang bersumber dariku." Dalam mimpinya, Pak Indra hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian
seseorang yang menemui Pak Indra dalam mimpinya melanjutkan, "Sediakanlah satu tempat kosong untukku. Di sana letakkanlah kembang 7 rupa sesaji. Kemudian tempatkanlah botol minyak itu di sana. Aku akan bersemayam di tempat itu. Semua keinginan yang kamu inginkan akan aku penuhi. Sebagai syaratnya, setiap 1 tahun sekali, sediakanlah 1 orang sebagai tumbalnya." Dalam mimpinya, Pak Indra sangatlah ketakutan. Pak Indra harus memenuhi semua permintaan dari seseorang itu. Seketika itu, Pak Indra bangun dari tidurnya. Waktu pun berlalu. Pak Indra mulai membangun sebuah ruangan khusus yang di dalamnya terdapat persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh seseorang yang ditemui dalam mimpinya. Tempat itu berada di sekitar rumah Pak Indra, tepatnya di belakang rumahnya. Pak Indra membangun sebuah bilik kecil dan tempat itu dirahasiakan oleh Pak Indra dari keluarganya. Pernah suatu ketika, istri Pak Indra bertanya pada Pak Indra mengenai tempat itu, tetapi Pak Indra hanya menjawab tempat itu adalah sebuah gudang biasa. Yang mengherankan istrinya, tempat itu selalu terkunci. Siapapun tidak bisa membuka tempat itu kecuali Pak Indra. Waktu pun berlalu. Perekonomian Pak Indra semakin hari semakin membaik. Tetapi Pak Indra masih bingung mencari seseorang yang akan dijadikan tumbalnya. Kemudian Pak Indra teringat akan seseorang. Seseorang itu adalah karyawan yang ikut bekerja di rumah Pak Indra. Benar saja, Pak Indra selalu mendekati seseorang itu. Terkadang Pak Indra juga menawarkan uang kepadanya. Karyawan itu bernama Agus. Dia adalah kuli panggul di tempat Pak Indra. Suatu hari, ketika Agus sedang sendirian beristirahat, Pak Indra mendekati Agus sambil menyodorkan beberapa uang. Pak Indra berkata pada Agus, "Ini Gus, untukmu, terima saja." Langsung Agus pun kaget. "Apa ini Pak? Kok banyak sekali?" Kemudian Pak Indra melanjutkan, "Udah, ini terima saja untukmu. Kalau butuh uang, bilang saja, nanti saya kasih." Kemudian Agus pun menerimanya. Saat itu, Agus pun terheran-heran. Tidak biasanya Pak Indra memberi uang seperti ini. Agus pun sangat terheran-heran dengan perubahan sikap yang berbeda pada Pak Indra. Kemudian Pak Indra meninggalkan Agus. Agus pun sangat senang. Beberapa hari kemudian, Agus menemui Pak Indra. Agus berkata pada Pak Indra ingin meminjam uang untuk membayar sekolah anaknya. Langsung saja Pak Indra memberi uang pinjaman itu pada Agus. Sambil menyerahkan uang itu, Pak Indra berkata pada Agus, "Besok kalau perlu lagi, bilang saja, langsung temui saya." Kemudian Agus pun berterima kasih pada Pak Indra, lalu pulang. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar Agus telah meninggal. Tentu saja hal ini membuat heran semua orang yang bekerja pada Pak Indra, termasuk istri Pak Indra. Mereka semua tahu bahwa Agus tidak mempunyai riwayat sakit. Waktu pun berlalu, hari demi hari, usaha Pak Indra semakin maju. Bahkan Pak Indra
membuka cabang usahanya di berbagai tempat. Setiap tahunnya, Pak Indra selalu menumbalkan satu orang sebagai gantinya. Memang hal itu membuat suatu keanehan. Semua yang bekerja pada Pak Indra meninggal dengan cara tidak wajar. Suatu ketika, istri Pak Indra bertanya pada Pak Indra mengenai ruangan khususnya itu. Dengan nada yang kesal, Pak Indra selalu memarahi istrinya ketika istrinya menanyakan mengenai tempat itu. Suatu ketika, istri Pak Indra berencana untuk mengetahui tempat itu. Ketika Pak Indra sedang tertidur, istrinya bangun, kemudian menuju ke ruangan khusus yang dibuat oleh Pak Indra. Istri Pak Indra tidak bisa membuka tempat itu karena pintunya terkunci rapat. Tetapi istri Pak Indra tidak kehilangan akal. Dia berjalan ke belakang ruangan itu. Di belakang ruangan itu terdapat sebuah ventilasi kecil untuk bisa melihat ke dalam ruangan. Dengan berhati-hati, istri Pak Indra memandangi setiap sudut ruangan itu. Istri Pak Indra kaget melihat seseorang bertubuh besar sedang duduk di tempat itu. Wajahnya begitu menyeramkan. Rambut dan kukunya sangat panjang, matanya merah, tubuhnya berwarna hijau dan bertaring. Langsung saja istri Pak Indra berteriak dan berlari menuju rumahnya. Saat berlari, tidak sengaja istri Pak Indra menyenggol sebuah barang di sana, lalu membuat gaduh. Saat sampai di rumahnya, istrinya kaget. Tiba-tiba Pak Indra sudah berada di depannya. Lalu Pak Indra bertanya pada istrinya, "Ada apa, Bu?" Sambil ketakutan, istri Pak Indra menjawab, "Itu di sana ada seseorang menyeramkan, Pak." Kemudian berlari menuju kamar meninggalkan Pak Indra. Sesampainya di kamar, istri Pak Indra menemui Pak Indra sedang tertidur. Istri Pak Indra sangat ketakutan. Semenjak kejadian itu, istri Pak Indra selalu ketakutan. Dia tidak mau lagi mengunjungi tempat itu. Setiap kali istrinya bertanya pada Pak Indra mengenai tempat itu, Pak Indra selalu memarahi istrinya. Waktu pun berlalu. Saat itu, istri Pak Indra sedang hamil. Belum genap 1 tahun, sosok itu muncul lagi dalam mimpi Pak Indra. Dia menginginkan tumbal. Kemudian Pak Indra mulai mencari seseorang yang bisa dijadikan tumbal. Lagi-lagi, karyawan yang bekerja di tempat Pak Indra menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan Pak Indra. Semenjak saat itu, masyarakat di tempat Pak Indra mencurigai keanehan yang terjadi dalam keluarga Pak Indra. Sampai-sampai istrinya pun khawatir. Kemudian istri Pak Indra mempunyai rencana lagi untuk bisa masuk ke ruangan itu. Suatu hari, saat Pak Indra tidak berada di rumah, istri Pak Indra masuk ke dalam ruangan itu. Istri Pak Indra melihat beberapa sesaji. Kemudian istri Pak Indra tertuju pada suatu benda, yaitu botol yang berisi sebuah minyak. Kemudian istri Pak Indra mengambilnya, lalu membuang benda itu jauh-jauh dari rumahnya. Kejadian itu tidak diketahui oleh Pak Indra. Malam harinya,
Ketika Pak Indra sedang tertidur dalam mimpinya, Pak Indra didatangi oleh sosok itu lagi. Tetapi dalam mimpinya ini berbeda dengan mimpi-mimpi sebelumnya. Dalam mimpinya, Pak Indra melihat istri dan anak-anaknya dibawa pergi oleh sosok itu. Pak Indra pun ketakutan, kemudian terbangun dan melihat istrinya berada di sebelahnya. Kemudian Pak Indra juga berjalan menuju kamar anak-anaknya. Pak Indra melihat semua anak-anaknya masih tertidur. Keesokan harinya, tiba-tiba istri Pak Indra mengalami keguguran. Hal itu membuat Pak Indra dan istrinya sedih. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba istri Pak Indra meninggal. Pak Indra sempat tidak percaya jika istrinya meninggal. Lalu, Pak Indra bergegas menuju ruangan itu. Pak Indra sudah tidak melihat lagi botol itu. Kemudian Pak Indra mencari di sekeliling ruangan itu. Namun tetap saja tidak ditemukan. Pak Indra merasa tidak membuang botol itu. Lagi-lagi, anak Pak Indra menjadi tumbal. Anak Pak Indra meninggal dengan tidak wajar. Kejadian ini membuat Pak Indra panik dan merasa kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian Pak Indra bermimpi lagi bertemu sosok itu. Pak Indra menanyakan di mana botol kecil itu berada sekarang. Pak Indra ingin mengambilnya supaya tidak ada korban lagi. Kemudian sosok itu pun memberitahukan kepada Pak Indra bahwa barang itu telah dibuang oleh istrinya. Keesokan harinya, Pak Indra langsung bergegas untuk mengambil benda itu. Menurut sosok yang ditemui Pak Indra dalam mimpinya, benda itu dibuang oleh istrinya tidak jauh dari tempat Pak Indra. Kemudian Pak Indra mencari benda itu. Ketika Pak Indra sedang mencari benda itu, tiba-tiba seseorang muncul dan menemui Pak Indra. Orang itu mengatakan pada Pak Indra bahwa dia heran melihat Pak Indra sedang mencari sesuatu di tanah. "Bapak sedang mencari apa, Pak?" tanya orang itu. Kemudian Pak Indra menjawab, "Ini, Pak, saya sedang mencari sebuah benda. Bentuknya seperti botol minyak wangi, tetapi ukurannya sangat kecil." Tiba-tiba seseorang yang menghampiri Pak Indra itu berkata kepada Pak Indra, "Yang seperti itu biarkan saja, sudah tidak usah dicari lagi, Pak." Kemudian Pak Indra kaget, lalu bertanya pada seseorang itu, "Memangnya Bapak tahu bendanya? Ini kalau tidak ketemu, bahaya, Pak." Kemudian seseorang itu berkata lagi pada Pak Indra, "Bahaya kenapa, Pak? Ada korban lagi?" Langsung saja Pak Indra mendekati orang itu, lalu bertanya, "Siapakah Bapak sebenarnya? Kenapa Bapak bisa tahu semuanya?" Kemudian seseorang itu menyuruh Pak Indra untuk pulang. "Sudah, pulang saja, Pak. Sesampainya di rumah, Bapak buang semua persyaratan-persyaratan yang tidak berguna itu. Setelah itu, ambil air wudhu, kemudian baca kembali syahadat, dan tunaikanlah sholat 5 waktu." Seketika itu, Pak Indra langsung terdiam. Dia langsung menundukkan kepalanya. Pak Indra merasa malu pada seseorang yang ditemuinya itu. Pak Indra sangat menyesal karena perbuatannya. Keluarga dan orang-orang terdekatnya telah menjadi tumbal. Lalu orang yang ditemui Pak Indra
menyuruh Pak Indra untuk bergegas pulang sekarang. Sekarang Bapak pulang saja, biar ini saya yang mengurusnya, ucap orang itu kepada Pak Indra. Kemudian Pak Indra mengucapkan rasa terima kasihnya kepada orang itu. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Bapak sudah membantu saya. Bapak sudah menyadarkan saya. Kemudian Pak Indra bergegas pulang ke rumahnya. Baru beberapa langkah dari tempat itu, Pak Indra menoleh ke belakang. Tiba-tiba orang itu sudah tidak ada. Pak Indra semakin bingung dengan kejadian yang dialaminya. Lalu Pak Indra pulang meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Pak Indra langsung membuang semua peralatan dan sesaji yang ada di tempat khususnya itu. Lalu Pak Indra pun bertobat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu, harta yang didapat Pak Indra semakin hari semakin berkurang sampai habis. Tetapi Pak Indra sekarang sudah menyadarinya. Semua yang dimilikinya saat ini, walaupun sedikit, tetapi Pak Indra selalu mensyukurinya. Selesailah cerita ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kisah ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak di channel ini. Semoga ke depan ceritanya bisa lebih menarik lagi. Bagi kalian yang menyukai channel ini, silakan tekan subscribe, like, dan komennya. Jika dirasa channel ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.